Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhidin Ibn Faiz, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 5, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan mencoba untuk meresensi buku yang saya baca, yaitu Teori dan Praktek Konseling. Buku ini saya ambil dari PDF yang dari teman saya, Teori dan Praktek Konseling, karya dari Arif Ainur Rafiq. Judul tersebut Teori dan Praktek Konseling, diterbitkan oleh Raziaf Jaya, alamat Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, asli dari Surabaya sini sendiri, cetakan dari sini sendiri. Cetakan ini cetakan pertama, September 2017. Ya, halaman dari buku tersebut terdapat 160 halaman yang merupakan berisikan tentang teori dan praktek konselingnya antara konselor dan konseling. Untuk data pengarang sendiri, nama beliau adalah Arif Ainur Rafiq, lahir di Banyuwangi 8 Agustus 1977. Nah, beliau ini sangat mempunyai pengalaman yang sangat banyak, terutama di bidang profesional konseling. Saya bacakan tentang identitasnya, pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Beliau aktif menjadi member ASEAN Professional Counseling Association di Shueyan University Hong Kong. Selain itu menjadi anggota Asosiasi Bimbing dan Konseling Indonesia dan Ketua Ikatan Konseling Indonesia, pengurus daerah Jawa Timur periode 2017 sampai 2021. Oke, langsung saja setelah kita mengetahui tentang identitas dari buku pengarang, kita lanjut tentang sinopsis dari buku tersebut. Yang pertama tentang sinopsis buku tersebut. Jadi buku ini terdapat 4 subbab tentang teori dan praktek konseling. Bab yang pertama itu menjelaskan tentang teori-teori konseling, lebih ke definisi dan juga tujuan dari konseling. Bab kedua berisikan tentang materi keterampilan komunikasi konseling. Jadi tentang keterampilan komunikasi. Bab ketiga berisikan materi mengembangkan hubungan konseling. Hubungan konseling yang perlu digarisbawahi adalah bab ketiga ini tentang hubungan konseling. Yang keempat berisikan materi strategi konseling. Untuk yang pertama tadi, setelah kita mengetahui definisi dan tujuan. Yang kedua, kita belajar tentang keterampilan dalam konseling. Yang ketiga, hubungan dalam konseling, baik konselor maupun dan konselingnya. Yang keempat, tentang strategi konseling. Jadi untuk bab yang pertama mengenai definisi, konseling ini didefinisikan sebagai suatu langkah dalam proses membantu individu untuk melalui hambatan-hambatan. Jadi adanya konseling ini untuk membantu seorang individu melalui hambatan-hambatan dalam kehidupannya, baik secara psikis maupun secara moral. Karena di situ terdapat seorang konselor itu akan mencoba untuk memasuki wilayah ranahnya konseling untuk memberikan imun, yaitu kepercayaan terhadap konselingnya. Yang kedua, pada bab buku ini tentang keterampilan komunikasi. Jadi dalam keterampilan komunikasi antara konselor dan konseling itu diantaranya yaitu kita harus mempunyai sebuah paradigma respon, paradigma di mana kita itu membantu terhadap konselingnya. Jadi dinamika dalam seorang konselor untuk memberikan jalan kepada konseling ini, yang pertama adalah minimal respon, yang kedua pertanyaan-pertanyaan, kemudian refleksi perasaan dari konseling terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian memparafrasekan, kemudian konfrontasi, kemudian meringkas dari permasalahan yang terjadi, kemudian mengakhiri ini bisa jadi yaitu tentang solusi, tentang bagaimana menyikapi permasalahan yang terjadi. Itu bab kedua dari buku ini. Bab ketiga dari buku ini tentang teori dan praktik konseling ini
menjelaskan tentang mengembangkan hubungan konseling. Hubungan-hubungan konseling ini harus terjadi antara seorang konselor dan konseling, yaitu hubungan yang harus terjadi. Seorang konselor itu harus memberikan empati. Yang pertama empati, yang kedua kesungguhan, yang ketiga itu penghargaan positif terhadap orang yang sedang berkonseling. Ya mungkin itu ya, ketiga ini adalah elemen penting hubungan antara seorang konseling dan konselor: empati, kesungguhan, dan penghargaan positif. Ya, ini harus terjadi chemistry antara konseling dan konselor. Yang keempat dari buku ini adalah tentang strategi konseling. Nah, banyak strategi konseling, antara lain yaitu terdapat empat ya, yang saya ringkas menjadi empat. Yang pertama itu rasional, memberi contoh rasional bagaimana permasalahan itu kita rasionalkan, mencari celah titik temu dari suatu permasalahan. Yang kedua, kita memberi contoh kepada seorang konselor memberi contoh kepada konseling. Itu salah satu strategi yang dapat diupayakan dalam bimbingan konseling. Kemudian ketiga, strategi itu bisa berupa tentang praktek atau latihan. Yang keempat, pekerjaan rumah. Jadi semua ini sudah tersusun rapi, sistematis, dan dapat dipraktekkan oleh beberapa yang telah mendapat predikat yang profesional dalam membidangi konseling ini. Menariknya dari buku ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut saya rangkum menjadi 3 bagian. Dalam segi kebahasaan, bahasa yang digunakan cukup sederhana, tapi lebih ke akademik. Jadi bisa dikatakan bisa dibaca oleh semua kalangan, baik seorang yang akademik, mahasiswa, maupun kalangan umum. Isi dari buku ini, kelebihannya itu berbentuk saling timbal balik, dicontohkan oleh sebuah percakapan antara seorang konselor dan konseling, sehingga memudahkan untuk seorang untuk belajar buku ini mudah dalam memahaminya. Yang ketiga, bahwasanya buku ini sangat sistematis. Artinya dari bab pertama kita ditunjukkan tentang apa itu definisi dan tujuan dari konseling, kemudian hubungan di dalamnya, kemudian yang terakhir adalah strategi dalam konseling. Ini sangat sistematis sekali penulisannya, sehingga kita dimudahkan untuk memahami isi dari isi dari yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang. Yang terakhir yaitu kekurangan dari buku ini. Beberapa yang saya sampaikan adalah hal yang menarik dari buku ini, kelebihannya yang telah saya sebutkan tadi. Yang terakhir adalah kekurangan dari buku ini. Kekurangan dari buku ini, strategi yang disampaikan, yang dipakai itu lebih strategi paten. Maksudnya adalah kurang adanya strategi dasar yang paten. Maksudnya semua itu berbentuk kondisional, semua itu fleksibel. Jadi tidak ada strategi dasar yang harus mewakili dari seorang konselor memberikan bimbingan terhadap konseling. Kekurangan yang kedua, buku ini terlalu ringkas, sehingga jika seorang umum yang membaca buku ini, barangkali ada beberapa yang sulit dipahami. Maksudnya muncul pertanyaan-pertanyaan, harus mempunyai beberapa referensi lain untuk melengkapi dari buku ini. Jadi itulah tentang resensi yang buku saya baca, yang berjudul Teori dan Praktek Konseling, karya Arif Ainur Rafiq. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih.
Saya mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perilaku, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.